Hai, apa kabar? Selamat datang di QT Akum Channel. Kita akan bahas market hari ini dan kita akan explore beberapa saham yang akumnya itu masih uptrend atau masih nanjak atau sahamnya masih cenderung diakumulasi oleh big player. Oke, kita langsung aja bahas si IHSG-nya dulu sekarang. Hari ini bukan IHSG. Maaf. Nah, hari ini IHSG-nya ditutup menguat tipis 0,36%, dibuletin jadi 0,4%, dan ya masih belum ada tanda-tanda rebound yang enak, bener-bener enak dari IHSG-nya. Cuman ya memang marketnya masih belum greget juga, tapi paling enggak IHSG-nya candlenya udah nggak membentuk lower low lagi, minimal dari yang tanggal 22 April kemarin atau minggu kemarin. Minimal sudah nggak membuat low baru lagi dan posisinya sekarang sudah di atas, masih di atas area support bekas gap 4370 4411 ini. Dan untuk jangka pendeknya itu bisa dibilang ada sinyal rebound atau marketnya enak lagi. Untuk jangka pendeknya itu paling enggak si IHSG-nya harus bisa bertahan di atas 4.600 dulu. Jadi paling enggak ya baru membuka peluang untuk tes area high bulan April di 4.900-an atau bahkan tes area bekas gap ini di 5.000-an. Nah, kurang lebih seperti itu marketnya hari ini. Dan oke, tadi saya sudah explore dan ada beberapa saham hasil explore dari Akum. Saya explore, cari saham-saham yang akumnya masih uptrend atau si sahamnya itu masih cenderung diakumulasi oleh big player. Yang pertama ada UNVR, Unilever. Nah, Unilever kita tahu hari ini dia plus 4,7%. Ya, plus 4,7%. Itu lumayan. Ditutup di 7850 di atas area sideways-nya selama 1 bulan belakangan ini. Area sideways-nya itu di 63257725 dan hari ini berhasil breakout 7725 dan ditutupnya di 7850. Akumnya hijau dan beberapa hari atau seminggu belakangan ini juga big playernya rajin banget akumulasi berturut-turut. Histogram akumnya ini berwarna hijau. Kemarin sih ada merah kecil tapi hitungannya itu nggak signifikan kalau dibandingin dengan seminggu kemarin yang akumnya itu cukup kenceng. Dan juga ini akum lainnya juga mulai nanjak. Jadi ini bagus dan kami juga dari tim research QT kami tadi waktu market lagi jalan itu sempat call beli Unilever waktu nembus ke atas 7725 dan area resisten, perkiraan resisten terdekatnya itu di kisaran 8.200-an sih. Itu adalah kisaran area harga terendah bulan Novemberan ya November 2019 yang di breakdown, kemudian sempat direspon jadi area support, kemudian di Desember kemudian di breakdown waktu Januari 2020 kemarin. Dan ya kalau misalnya ini masih berpeluang jadi area resisten dan belum dites lagi soalnya. Jadi kalau range-nya itu ya kurang lebih 8075-8200 lah area resisten terdekatnya untuk Unilever. Dan indeks hari ini juga salah satu motornya si Unilever ini ya. Oke sih. Lanjut ke saham berikutnya ada MDKA. MDKA ya ini kemungkinan ini range sideways di range yang sangat lebar. Sideways di range 890 1385 itu sangat lebar dan ini posisi harganya baru membentuk. Ini beberapa hari kemarin ada sinyal lower high lower low
yang mengkonfirmasi sinyal untuk turun, dan kejadiannya itu di dekat area resisten 1385. Ini kurang enak kalau misalnya buat dibeli. Jadi untuk si MDKA-nya ya biarin dulu aja, kecuali dia berhasil breakout area resisten. Next, TBIG biasanya saya skip. Akra hari ini naik 10%, 10,7%, dan tes area ini, area bekas gap ini belum nyampe sih ya. Nah, sekarang harganya di dekat area bekas gap 2380, 2420. Dan akumnya seminggu belakangan ini termasuk hari ini itu cenderung didominasi aksi akumulasi oleh big player. Akumnya sudah mulai nanjak. Ini juga belum clear belum benar-benar clear terbentuk tren bullish di sini. Jadi masih mepet-mepet, masih belum berhasil ditutup di atas 2320, atau high bulan April ini hanya membentuk high baru di bulan April ini, belum berhasil ditutup di atas 2320 swing high sebelumnya. Jadi jadi belum benar-benar clear membentuk tren bullish. Butuh bertahan di atas 2320 baru bisa dibilang ada tren bullish yang terbentuk. Next, ada CARE, biasanya kita skip. Dan friend hari ini ya, ini friend area resistennya area 100-an ini masih jadi area resisten ya, 108, 110-an. Kalau misalnya ini di zoom out agak jauh. Nah, area harga terendah bulan 9 September itu jadi area resisten sampai sekarang. Nah, ini sempat di breakdown waktu akhir Januari, kemudian dites jadi area resisten, direspon jadi area resisten di bulan Februari, dan sekarang ini dites jadi area resisten lagi dan belum breakout. Ya begitulah ceritanya sih friend. Kita next aja. Terus kita lanjut ke BNLI. BNLI akumnya sih nanjak, cuman kalau kita lihat harganya ini dekat-dekat resisten, agak susah ya. Ini sideways, belakangan ini sideways di range 950, 1425, dan harganya sekarang di tengah tapi cenderung ke atas, cenderung dekat area resisten, jadi agak susah ambilnya. Jadi skip aja dulu. Mayora ini hitungannya bullish kalau dihitung sejak 24 Maret 2020. Jadi rebound, akumnya juga nanjak, big playernya juga dominan aksi akumulasi. Jadi naik diikuti aksi akumulasi ini bagus, dan ini ada inside bar pattern yang kemarin sempat di breakout tapi nggak berhasil bertahan di atas 2240. Jadi kalau misalnya ada yang punya barang, terus ini bisa dijadiin area trailing profitnya. Jadi boleh take profit dulu kalau misalnya besok turun ke bawah 2080, turun dan bertahan di bawah 2080. Oke sih, itu untuk Mayora. Terus next SMBR, kita skip. BDMN ini posisi harganya lagi tes area ini bekas gap, ini ada gap, tes area bekas gap, kemudian candlenya membentuk pola inside bar pattern. Inside bar patternnya itu di range 2340, 2570, dan akumnya cenderung nanjak, cenderung dominan aksi akumulasi dari big playernya kalau dihitung ya seminggu 2 minggu ke belakang. Dan hari ini memang merah, akumnya kecil, tapi hitungannya nggak signifikan jika dibandingkan dengan akumulasi yang sudah terjadi minimal seminggu terakhir. Dan ada peluang melanjutkan kenaikan kalau misalnya BDMN berhasil nembus ke atas 2570 atau breakout inside barnya ini.
perkiraan area resistennya sih ya di 3000-an sih ya, 3000 3200-an sekilas kelihatan sih di situ. Kalau misalnya di zoom out, ya di situ ini area angka lebar 3100 3300-an. Kalau misalnya lihat ini area harga 3380 ini adalah area harga terendah bulan Februari, bukan terendah Februari sih, Januari. Kisaran harga terendah di bulan Januari 3400-an ini yang di breakdown di bulan Februari itu kemungkinan jadi area resistennya kalau misalnya si BDMN-nya lanjut naik. Oke, next ITMA kita skip, BSS kita skip, PTV skip, INPMI, KASA, Pegas baru 3 hari ini big playernya tercatat dominan aksi akumulasi dan harganya belum nunjukin tanda-tanda yang enak untuk dijadikan strategi trading. Dan untuk trennya ini masih cenderung sideways di range 605 950, di range 600-an sampai 950-an. Oke, next aja dulu Pegasnya, di pantau-pantau aja, siapa tahu bisa besok buat copet-copet. Kita lihat besok dulu aja kalau si Pegas. Cepin kalau sekilas kita lihat trennya ada kemungkinan dia sideways dari range 3800 5325, dan beberapa hari yang lalu itu ada sinyal rebound dari di dekat area support, dari area support 3890 3800, dan akumnya memang big playernya memang belum, hitungannya belum terlalu rajin akumulasi ya, tapi kalau misalnya dihitung beberapa hari ke belakang ini ada satu kali dan sekarang ini akum histogramnya lumayan tebal meskipun sekarang masih di bawah average. Ini minimal membuat si akum lainnya ini dari yang sebelumnya itu cenderung bearish atau downtrend atau dominan distribusi ini jadi flat, jadi minimal itu bisa diambil kesimpulan big playernya distribusinya sudah nggak semasif sebelumnya, atau minimal sudah adalah beberapa kali aksi akumulasi dari big player. Dan untuk strategi tradingnya ya namanya sideways sih, belinya di dekat support, jualnya di dekat area resisten ya. Kalau misalnya ini dipakai untuk strategi terus beli ya, mau nggak mau cut lossnya di bawah area 3800, atau kita lihat dulu besok ada pola atau ada sesuatu apalagi yang bisa dijadikan untuk strategi trading. Misalnya untuk hari ini tadi itu ada pola inside bar pattern yang terbentuk di sini sebelum naik, dan ini bisa dijadikan untuk strategi trading by break 4160. Cut lossnya nggak perlu di bawah 3800, cukup di bawah 4100 kalau hari ini tadi, dan lumayan. Kalau yang sudah jualan ya sudah, lihat besok lagi ada sinyal apa lagi, dan kalau yang misalnya masih hold ya besok bisa diamat-amatin dulu. Kalau untuk strategi tradingnya lagi, area resistennya sih sekilas terlihat di area ini ya, 4300-an ini sekarang ini lagi tes area resisten, dan kalau misalnya berhasil breakout area 4400 ada peluang melanjutkan rebound tes area resisten, area sideways-nya di 5300-an. Oke, itu untuk Cepin. Dan next ICBP ini yang bikin saya agak kesusahan. Itu dia anggaplah ini dari sebulan ini tuh cenderung sideways di range 9575 dan 10.700. Jadi ini sideways di range ini. Jadi untuk strategi kalau misalnya diambil buy if break 10.700 ini cut lossnya gede banget,
dan akumnya juga kelihatan masih belum terlalu signifikan big playernya melakukan aksi akumulasi. Jadi hari ini baru satu kali histogram hijau di minggu ini, dan minggu kemarin juga ada satu kali kecil tapi histogramnya hijau. Jadi ya wait and see dulu aja lah si ICBP. Medco ya 4 hari ini berturut-turut akum histogram hijau, tapi belum ada sinyal yang atau belum ada tanda rebound yang cukup enak untuk dijadiin strategi ya, mengingat harga minyaknya yang dibantai. Terus ini sempat kemarin ada candle higher low, kemudian ada candle higher hari Jumat minggu kemarin itu bikin high baru, break high, break 424. Dan kalau misalnya ini ada yang punya barang, ini ya cut lossnya kalau turun ke bawah 386. Atau misalnya yang nggak punya barang, ini besok lah diamatin. Kalau ada pola-pola candle yang enak untuk diambil sebagai strategi trading, ya kita ambil. Kalau nggak ada ya sudah, di skip. Oke, next WSKT. Nah, WSKT ini oke, 2 hari ini akum histogramnya hijau, terus akum histogramnya hijau, dan minggu kemarin juga ada satu akum histogram hijau. Terus ini low-nya Nah, dan hari ini candlenya itu membentuk pola higher high dan higher low. Yang sebelumnya sempat breakdown, ini ada inside bar pattern sebelumnya di 550-600, tapi sempat turun ke bawah 550 tapi nggak ditutup di bawah 550, ditutupnya di 54 di atas 54, di atas 550 maksud saya. Low-nya jadi di 540, kemudian ada candle higher high dan higher low. Nah, sebenarnya ini bisa dijadiin strategi trading buy if break 600. Cuman cut loss-nya cukup jauh. Cut loss-nya lumayan jauh sih. Atau ini ada di sini nih di kalau geser ke time frame hourly itu ada pola inside bar pattern yang bisa dijadiin strategi. Cut loss-nya cukup di bawah 575. Jadi 4, sekian persen cut loss-nya. Ya anggaplah 5%. Jadi seperti itu. Jadi besok si WSKT bisa lah dipantau. Kalau misalnya berhasil breakout 600, oke lah buat dibeli. Cut loss-nya di bawah 575. Oke, next SSI Boga KLBF. KLBF hari ini naik lumayan, dan dari kami juga sempat call sih ya, beli waktu market lagi jalan. Untuk besok ini akumnya 2 hari ini hijau histogramnya, dan belum ada pola candle lagi yang bisa diambil untuk strategi trading, dan baru terbentuk trend bullish higher high dan higher low. Higher high dan higher low. Oke, next KF Bull. Oke, itu sih. Itu beberapa saham hasil explore dari akum. Dan buat kalian yang ingin berlangganan atau pakai data akum, itu caranya gampang banget. Tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Dan kalian yang ingin pakai QT Chartbot juga, caranya gampang banget. Tinggal cari aja @QTChartbot di Telegram Messenger kalian. Kemudian ya diklik, terus masuk klik start yang ada di sini nanti kalau misalnya kalian udah masuk. Kalau udah diklik start, sudah langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot. Dan untuk bisa tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request, ketik aja /help. Nanti akan muncul semuanya yang bisa kalian request dan bisa dilakukan oleh si QT Chartbot. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa stay home, stay safe, dan bye-bye.